Bagaimana menutup masa lalu dan melanjutkan. Mengenali perasaan, mengekspresikan perasaan. Mari kita lanjutkan. Tidak dapat disangkal bahwa semua orang, termasuk Anda, pasti memiliki masa lalu yang menyakitkan yang ingin mereka lupakan. Meninggalkan masa lalu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, namun harus dilakukan jika ingin melangkah dengan perasaan lega. Apakah Anda baru saja putus dengan pasangan Anda? Apakah Anda ingin pulih dari trauma masa kecil? Atau apakah Anda hanya ingin memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu? Teruslah membaca artikel ini untuk mendapatkan tip ampuh tentang cara melepaskan masa lalu dan beralih ke kehidupan yang lebih positif. Bagian 1. Pengakuan emosional. 1. Kenali situasinya. Ada banyak hal yang membuat seseorang meninggalkan masa lalu. Misalnya, Anda mungkin ingin move on setelah putus dengan pasangan, mengatasi trauma masa kecil, atau memaafkan diri sendiri karena pernah menyakiti seseorang di masa lalu. Kenali situasinya untuk memudahkan Anda melanjutkan hidup. Situasi apa yang ingin Anda tutup dan mengapa Anda ingin melakukannya? Siapa atau apa yang menahan Anda di masa lalu dan mengapa? Misalnya, mungkin Anda diintimidasi saat masih kecil dan hal itu masih memengaruhi hidup dan kepercayaan diri Anda hingga saat ini. Mungkin juga Anda mengalami pelecehan sebagai seorang anak dan kejadian itu masih memengaruhi Anda. Ingatlah bahwa sangat sulit untuk mengakhiri masa lalu yang traumatis tanpa bantuan dokter. Pertimbangkan untuk melakukan ini dengan konselor profesional atau psikolog. 2. Cari tahu apa artinya bagi Anda untuk meninggalkan masa lalu. Juga rencanakan jalannya pemulihan yang Anda inginkan. Ketika Anda tahu bagaimana situasi itu memengaruhi perasaan Anda, pikirkan bagaimana perasaan Anda selanjutnya. Apa yang dapat membantu Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan. Misalnya, Anda mungkin ingin memulihkan harga diri dan kepercayaan diri setelah putus dengan pasangan. Setelah Anda mengetahui tujuannya, buat rencana sederhana tentang apa yang perlu Anda lakukan. Misalnya, fokus pada hidup Anda, lupakan semua mantan Anda, bersenang-senanglah dengan teman dan keluarga, dan mulailah hubungan romantis dalam waktu dekat. Mungkin penutupan dari masa lalu berarti Anda berhenti mengulang peristiwa traumatis di kepala Anda. 3. Tuliskan perasaan Anda. Menuliskan peristiwa adalah cara yang efektif untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Ketika Anda mengerti, akan lebih mudah bagi Anda untuk berhenti. Menuliskannya juga dapat membantu Anda menjelaskan bagaimana perasaan Anda terhadap situasi tersebut. Tetapi ingatlah bahwa menuliskan perasaan Anda seringkali merupakan bagian tersulit untuk menutup masa lalu. Proses ini paling baik dilakukan di lingkungan yang aman, seperti kantor konselor psikolog pilihan Anda. Mainkan rekaman situasi di kepala Anda, catat detail sebanyak yang Anda ingat. Cobalah untuk mengatakan detailnya sejelas dan setepat mungkin. Tulis juga bagaimana perasaan Anda secara mendetail tentang situasi tersebut. 4. Bicaralah dengan dokter Anda. Dihantui oleh masa lalu yang menyakitkan dapat sangat memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional Anda, itu sebabnya beberapa melompat di atasnya. Namun ingatlah bahwa menutup masa lalu bisa menjadi proses yang sangat menyakitkan dan emosional. Pastikan Anda melakukan ini di bawah pengawasan profesional medis. Konselor atau psikolog yang cocok dapat membantu Anda menerapkan terapi perilaku kognitif atau teknik terapi Gestalt. Teknik ini tidak boleh digunakan tanpa pengawasan konselor atau psikolog. Jika Anda mengalami depresi berat, tidak ingin melanjutkan atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera hubungi dokter, konselor, atau psikolog Anda. Bagian 2. Mengekspresikan emosi. 1. Temui orangnya. Jika subjek yang ingin Anda lupakan masih hidup, coba beritahu mereka bagaimana peristiwa menyakitkan itu memengaruhi Anda. Cara ini tidak selalu berhasil, tetapi setidaknya akan membantu Anda maju dengan lebih mudah. Jika Anda merasa perlu mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda atau berbicara langsung dengan orang tersebut, Anda dapat terlibat dalam konfrontasi langsung.
Apakah Anda ingin menyelesaikan masa lalu dengan bertemu dengan pelaku intimidasi Anda di sekolah dasar? Jangan ragu untuk melakukannya jika itu membantu Anda. Mintalah orang lain untuk menemani Anda. Bahkan jika Anda akhirnya melakukan percakapan satu lawan satu tentang topik masa lalu, ingatlah untuk mengundang teman atau keluarga terdekat Anda. Anda mungkin akan merasa panik atau lemah setelah konfrontasi, disinilah peran Anda dibutuhkan. Jika konfrontasi tidak langsung, non-tatap muka, lebih nyaman bagi Anda, pertimbangkan untuk berbicara melalui surat atau telepon. Jika subjek yang ingin Anda lupakan sudah mati, teruslah menulis. Anda selalu dapat bertanya kepada teman atau kerabat orang ini tentang hal-hal yang mengganggu Anda. Jangan berharap dia akan segera memahami perasaan Anda dan mengakui tindakannya. Ada kemungkinan dia akan membantah cerita Anda dan menolak untuk disalahkan. Lakukan ini hanya jika Anda yakin dapat menyampaikan kekhawatiran Anda tanpa menunggu tanggapan khusus. 2. Maafkan orang yang menyakitimu. Ingatlah bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan keadaan yang terjadi. Pengampunan berarti Anda memilih untuk melupakan luka dan kemarahan masa lalu dan bersedia untuk bergerak maju dengan cara yang lebih positif. Maafkan orang yang menyakitimu, lakukan ini untuk mencapai kehidupan yang lebih tenang dan damai. Atau Anda juga bisa memaafkan diri sendiri karena membuat keputusan yang salah di masa lalu. Misalnya, Anda bisa memaafkan orang yang selalu membuli Anda di masa lalu, atau Anda bisa memaafkan diri sendiri karena tidak berani berdiri saat melihat ayah memukul adik Anda. 3. Minta maaf kepada orang yang menyinggung Anda. Jika itu salahmu, cobalah untuk meminta maaf, meskipun itu menyakitkan. Percayalah, Anda tidak bisa melanjutkan hidup Anda jika Anda masih merasa bersalah terhadap seseorang. Sampaikan permintaan maaf Anda tanpa menunggu permintaan maaf dari orang yang Anda sakiti. Minta maaf dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saya minta maaf, katakan Anda menyesal atas apa yang terjadi dan jelaskan bahwa Anda mengakui kesalahan Anda. Juga beritahu mereka bahwa Anda menyesal telah menyinggung orang tersebut dan minta maaf kepada mereka. Anda juga dapat mengatakan bahwa Anda tidak mengharapkan pengampunannya. Anda dapat meminta maaf secara langsung atau melalui email surat. Jika mereka masih ragu untuk menindaklanjuti permintaan maaf Anda, jangan memaksakannya, menghormati batasan yang dia tetapkan. Anda bisa mengatakan, "Maafkan, aku telah membentakmu minggu lalu. Kamu berhak mengatakan apa yang kamu mau, dan aku seharusnya tidak marah. Maafkan, aku telah menyakiti dan mempermalukanmu di depan begitu banyak orang. Maukah kamu memaafkanku? Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku sangat menghargai persahabatan kita dan aku tidak ingin kehilangan teman sepertimu." 4. Tulis surat yang tidak Anda kirim. Jika Anda tidak ingin menyapa diri sendiri atau meminta maaf, tulislah surat yang tidak perlu Anda poskan. Katakan semua yang mengganggu Anda dalam surat itu. Setelah menulisnya, bakar surat itu. Misalnya, tulis surat untuk ayahmu dan katakan padanya betapa marahnya kamu karena dia sering menyakitimu saat kecil. Ingat, Anda tidak perlu mengirim surat. Surat hanyalah alat untuk mengungkapkan perasaan Anda. Setelah Anda menulisnya, jangan ragu untuk membakar atau merobeknya. Biarkan rasa sakit Anda membakar dengan Anda. Bagian 3. Mari kita lanjutkan. 1. Ambil sisi baiknya. Berfokuslah pada fakta bahwa melepaskan masa lalu benar-benar dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Misalnya, apakah Anda akan menjadi orang yang lebih berani karena tidak lagi meratapi perundungan? Bisakah Anda lebih mencintai diri sendiri karena tidak lagi diliputi rasa bersalah karena tidak melindungi adik Anda? Cobalah untuk mengidentifikasi dan fokus pada pengaruh positif sebanyak mungkin. Cobalah membuat mantra yang dapat membantu Anda lebih fokus pada kepositifan. Misalnya, Anda dapat mengulangi kalimat ini, "Saya percaya pengalaman ini bisa membuat saya menjadi orang yang lebih kuat," atau "Saya percaya segala sesuatu terjadi karena suatu alasan." 2.
Belajar bersyukur. Cara lain untuk tetap positif dan terus bergerak maju adalah dengan bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup Anda. Dipercaya juga bahwa rasa syukur berkaitan erat dengan kesehatan mental dan fisik seseorang. Jadikan cara ini sebagai bagian dari proses menutup masa lalu Anda. Tulis 5 hal dalam jurnal atau notepat setiap hari yang Anda syukuri. Tulis juga mengapa Anda bersyukur atas pengalaman yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda memilih untuk terus melakukan bullying, bersyukurlah bahwa pengalaman tersebut telah membuat Anda menjadi orang yang lebih berempati. Jika Anda ingin memaafkan diri sendiri karena tidak melindungi saudara Anda, bersyukurlah karena pengalaman ini membuat Anda dan saudara Anda semakin dekat. 3. Perbaiki hubungan jika memungkinkan. Meskipun permintaan maaf tidak menjamin solusi, Anda mungkin bisa melupakan masa lalu dengan mencoba membangun kembali hubungan. Lakukan ini dengan hati-hati, karena tidak semua hubungan dapat dipulihkan dengan cara yang sehat. Jika Anda memutuskan untuk memperbaiki hubungan, lakukan secara bertahap. Jujurlah dengan orang tersebut tentang perasaan Anda. Setelah itu, dia harus bisa menunjukkan kejujuran yang sama dan memvalidasi perasaan dan pengalaman Anda. Alih-alih memaksa hubungan untuk kembali ke tingkat keintiman sebelumnya, cobalah untuk berkembang secara bertahap. Ajak dia melakukan berbagai aktivitas menyenangkan bersama dan ciptakan jarak yang sehat. Dengan cara ini Anda punya waktu untuk memikirkan perasaan Anda setiap saat. Bagaimana jika Anda tinggal di rumah yang sama dengan orang ini? Tidak masalah, Anda tetap bisa menjaga jarak yang sehat darinya. Misalnya, ajak dia makan malam bersama malam ini. Tetapi keesokan harinya Anda makan malam dengan teman-teman Anda. Jaga jarak yang sehat sampai kepercayaan dipulihkan di antara Anda. 4. Akhiri hubungan. Jika Anda sedang mengalami hubungan yang sangat traumatis dan menyakitkan, tidak ada salahnya untuk menyingkirkan orang itu dari hidup Anda. Ingatlah bahwa Anda berhak menyingkirkan seseorang yang telah menyakiti Anda, meskipun orang tersebut adalah kerabat dekat. Anda tidak memiliki kewajiban untuk membela, peduli, atau mencintai mereka yang telah mencoba untuk menyakiti Anda. Metode ini lebih sulit digunakan dengan orang yang terkait dengan Anda. Jelaskan keputusan tersebut kepada orang lain dalam hidup Anda dan minta mereka untuk menghormati keputusan Anda. Minta mereka untuk tidak memberikan informasi apapun tentang orang yang Anda hindari. Selain itu, pastikan tidak ada informasi tentang Anda yang dibagikan dengan orang tersebut. Anda tidak berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada siapapun yang tidak dapat mematuhi batasan ini. 5. Bersabarlah. Masa lalu yang menyakitkan dan atau traumatis tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Jalani setiap proses dan bersabarlah. Rayakan setiap kemajuan yang Anda buat dan terus bekerja menuju tujuan Anda untuk melupakan masa lalu dan terus maju. Biarkan diri Anda merasakan pasang surut emosi yang berbeda. Jangan menutupinya dengan alkohol atau obat-obatan terlarang. Penggunaan zat berbahaya dan atau ilegal hanya menumpulkan indera Anda untuk sementara dan tidak sepenuhnya menghapus masa lalu Anda.